Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Masih tentang masalah hadis Nabi SAW. Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung dengan besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idha habba qawman ibtalahun. Wa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala idza ahabba qauman, jika mencintai satu kaum, ibtalahum, ciri-cirinya itu Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Ketika turun ujian, faman radhiya, maka siapa orang yang ridho. Ridho gimana? Bima jaro bihi al-qadaru walam yatabarram walam yatabajjar. Ridho dengan ketentuan Allah, tidak berontak, tidak mengeluh, tidak berontak, tidak mengeluh, dijalani aja. Maka falahu ar-ridho, maka untuknya keridhoan. Keridhoan ini ada 3, ada 4 ini. Yang pertama, bil ikhtisasil ilahiyyi. Bil ikhtisasil ilahiyyi, dia mendapatkan prioritas dari Allah. Dia mendapatkan prioritas dari sisi Allah. Yang kedua, dia akan mendapatkan wal faidhur rabbani, pemberian langsung dari sisi Allah. Bisa mananya ini berupa kelancaran, kemudahan, setelahnya itu. Wasawabil jazili, yang ketiga. Wasawabil jazil, pahala yang besar. Wal ajril jamil, wal ajril jamil, dan pahala yang indah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyatakan dalam firman-Nya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah, tak perlu jawab, maksud istifham ini. Istifham takriri, tidak perlu dijawab. Apakah pahala yang baik kecuali dari kebaikan? Pahala yang bagus tiada lain dari sesuatu yang bagus. Bagus ketika apa? Bagus ketika menerima, bagus ketika mensifati, pahala yang turun juga akan bagus. Ya kita yakinlah sama Allah. Dengan kita orang baca rotib misalnya, yang kita baca sekarang ini, minta agar jangan ditimpakan kepada suatu kami yang tidak mampu. Kita yakin tidak akan ada sesuatu yang akan menyulitkan buat kita. Tinggal satu tok ridho.
ridho aja dari Allah, menerima dalam lapang dada, dijalani, selesai. Tidak ada sesuatu yang ini. Gampang. Ya. Ceritakan ketika Habib Umar bin Hafid itu umur-umur tamyiz, berangkat sama abahnya ke masjid hari Jumat, dituntun sama abahnya berangkat ke masjid Jumatan. Karena mulai awal Jumatannya dituntun masuk ke masjid, kemudian beliau sholat tahiyat masjid atau sholat duha atau apalah. Setelah itu beliau meletakkan sorbannya gini, di tempat sholatnya. Kemudian apa? Bilang sama Habib Umar untuk supaya nanti tungguin di sini ya, ini sorban ini. Terus ini kunci rumah pegangan dulu. Keluar sebentar. Untuk apa? Untuk absen. Zaman komunis dulu. Komunis yang ada di Yaman itu. Jadi setiap harinya agar mereka tidak bisa keluar dakwah, setiap hari harus absen. Keluar, tidak pernah kembali sampai sekarang. Sampai kemarin dalam ijtima di Jakarta, Habib Salim putra beliau, ada beberapa orang datang sama Habib Umar. Mengatakan apa? Kalau antum mau ya Habib, ana sudah punya datanya orang-orang yang bunuh abahnya inti. Bahkan semua keluarganya sudah tertulis semuanya sama ana. Kalau engkau mau kutunjukkan, aku bisa proses. Katanya beliau, enggak. Sudah selesai urusan itu sudah. Cuma kalau inti mau nawari ana minta satu tok. Apa katanya? Tunjukkan di mana kuburan abahku. Itu tok yang minta. Di mana kuburannya? Mihan, ujian dari si Allah. Setelah itu, ini bisa bayangkan. Ini keluar dari masjid Jumatan, berangkat sama abahnya, keluar tidak ada abahnya, tidak ketemu. Wallahu a'lam, apa yang tidak tahu sudah di mana. Apa dibunuh dikubur itu di mana, tidak tahu sampai sekarang. Setelah itu belajar zaman-zaman seperti itu, di Baydha sampai pindah ke Tarim, pindah lagi ke Syihir, pindah lagi ke Tarim, ya sampai sekarang ini. Nah, kita orang jangan ngelihat sekarangnya, ngelihat dulunya. Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab, abahnya Habib Muhammadullah bin Syihab, yang meninggal ketika talqinu dzikir. Haulnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Bayang itu. Jadi kan dalam majelis itu selesai dari majelis kan kita mentalkin dzikir kan. Habib Umar cerita itu. Aku hadir ketika itu. Beliau berdiri gini. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Mikul semuanya jemaah. Sampai yang ketiga Muhammadur Rasulullah itu semuanya. Kemudian apa? Ketika beliau tengah berdiri, tiba-tiba nyenden di temboknya tempat hall itu, kemudian turun ke bawah gini, meninggal. Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab itu ketika tengah absen ke komunis itu, ya memang orang komunis tidak ngerti agama, tidak ngerti apapun, nggak tahu apa gitu, diambilkan tinta disiram, pakaiannya kan putih, diambilkan tinta gini disiram, ya gamis putih ya, warna semuanya, diam. Semua orang sekutannya mangkel.
Akhirnya apa? Selang beberapa waktu orang yang nyiram tinta itu mati. Orang sekitarnya dia tidak mau ngurusi jenazahnya. Karena ikut komunis. Tidak mau ngurusi jenazahnya. Akhirnya kalau dia bingung ini minta bantuan siapa ini? Ada yang ngomong ya biasanya kalau gini jenazah tidak ada lagi Habib Muhammad itu. Nah ya apa? Anak muka Habib Muhammad. Habib Muhammad ini sama abahku pernah disiram tinta. Ya apa? Ya sudah coba aja. Siapa tahu mau. Siapa tahu mau. Ke rumahnya beliau. Beliau dalam keadaan istirahat siang. Diketongi ditemui. Ada apa? Ada apa? Habib, anak minta maaf. Engkau ingat abahku Habib? Yang mana? Abahmu yang mana? Yang nyiram tinta. Oh, ketawa-ketawa. Ya. Kenapa? Meninggal. Hah? Meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus, tidak ada yang ngurus ya Habib. Jenazahnya orang sekitar. Oh tunggu. Anak yang datang. Naik ke atas, ngambil gamis, ngambil jubah, berangkat. Ngurusi jenazah orang yang menyiramkan tinta. Ketika penduduk semuanya tidak ada yang ngurusi. Nah, coba kita orang katakan, nah itu loh, kualat aku. Mereka tidak pernah menilai dirinya itu ada nilai di sisi Allah. Pegang ini. Ciri orang ada nilai di sisi pandangan Allah. Orang ada nilai dalam pandangan Allah ketika dia sendiri menilai tidak ada nilai di hadapan Allah. Anak ini jauh, anak ini gini. Padahal khatam Quran tiap hari. Padahal sholat malamnya tidak pernah telat. Padahal istiqomah di jalan Allah. Tapi dia merasa jauh dari Allah. Itu ciri orang yang ada nilainya di sisi Allah. Tapi kapan kita menilai diri kita sudah ada nilai di hadapan Allah, tanda bahwasanya kita tidak ada nilai di hadapan Allah. Karena tidak akan jalan ke sana kecuali ujub nanti. Oh, kalau melihat kejadian-kejadian gitu, apa sih kita harapnya? Kita diganggu beb sama tetangga. Ganggunya tetanggamu dengan ganggunya orang pilihannya Allah yang diganggu dengan tetangganya belum apa-apanya ini. Kita ini belum apa-apanya Mas. Biasa aja. Ada yang tengah sholat ini dimatikan lampu, diserang, diantemi. Cerita yang tarikh yang nampak Imam Ali Zainal Abidin tahu kan, abahnya dipenggal tahu, umur 14 tahun kelihatan. Tapi setelah itu anak-anak dari yang menggal abahnya belajarnya sama Imam Ali Zainal Abidin. Jadi ki anake bapake ku mateni bapake. Kayak gitu orang, apa? Ente belajar sama anak? Bapak ente kurang ajar. Loh apa? Dosanya bapak ya. Bapak ya anak malah apa? Diajari. Ini kan makna dari dakwah Nabi SAW ketika beliau masuk ke Taif. Kalau memang kamu sekalian tidak bisa diharapkan untuk Allah sebagai Tuhanmu, menjadikan Allah sebagai Tuhanmu, engkau tidak mau ngakui aku sebagai nabimu, maka aku berharap keturunan yang ada di tulang rusukmu. Keturunan yang akan muncul. Generasi setelahmu, itu yang aku harapkan. Makna rahmah seperti ini, kasih sayang, keridoan kepada Allah. Ini diwarisi mereka orang-orang pilihannya Allah. Makanya mereka tidak melihat satu kesulitan kecuali apa? Kecuali ujian, ini biasa. Sampai di antara mereka itu apa? Kalau kelihatan muridnya tengah diajar tidur, ini guru nangis. Bayangkan ini. Mengatakan apa? Ya Allah,
berarti anak dulu pernah kurang ajar kepada guru anak, sehingga murid anak sekarang kurang ajar sama anak. Padahal secara dohir ini muridnya loh salah. Tapi tidak menimpakan itu kepada orang, menimpakan kepada dirinya. Allah Haddad mengatakan apa? Akan datang satu kaum, bahwasanya kaum tadi itu apabila tertimpa satu musibah tidak pernah menuduh orang berbuat kesalahan. Tapi ketika turun musibah kepada mereka, mereka mengatakan ini kesalahanku. Ini karena aku jauh dari Allah. Ini karena aku kurang ajar kepada Allah. Padahal dia ahli taat. Itulah orang-orang pilihannya Allah. Dan katanya beliau, ada lawan sifat dari mereka ini. Apa itu? Ketika turun musibah dari Allah, turun bala dari Allah, bukan menyalahkan dirinya, tapi orang lain yang disalahkan. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara fulan, ini gara-gara ini, gara-gara aku, tidak ada. Itu tanda orang jauh dari Allah. Makanya mereka tidak melihat sesuatu itu pasti ujian. Ujian. Jangankan yang tidak cocok sama hawa nafsu. Yang cocok sama hawa nafsu itu loh dikatakan ujian. Punya kerjaan lancar, ini ujian dari Allah ini. Belayan ini. Belayan kenapa? Tuku anak ini rame sekarang. Jangan-jangan anak mau dijauhkan sama Allah ini. Ya apa ini? Sampai ajaran Allah kepada Nabi Allah Musa apa? Ya Musa idaja al-fakru ilaik. Hei Musa, kalau datang kefakiran sama ente, sampaikan, sambut dengan kalimat apa? Ahlan wa sahlan bi syiaris salihin. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Wahai sesuatu yang merupakan syiarnya, simbolnya orang-orang soleh. Fakir loh. Apa dibalik itu? Ridho. Itu tuh. Untuk ridho. Tapi kebalikannya, na'udzubillah, wa man sakhita falau sukhtu. Tapi siapa orang yang murka, marah, tidak terima, ya, ingin balas dendam, ingin menumpahkan kemarahan, ya, sukhut itu macam-macam. Karena di dalamnya itu ada yang namanya apa? Mu'aradul aqdaril ilahiyah. Menentang ketentuan Allah ini. Kenapa harus seperti ini? Bukankah anak memakmurkan masjid? Bukankah anak baca Quran? Nentang sama Allah ini. Terus wal i'tirad 'alal ahkamir rabbaniyah. Menentang atas hukum-hukum ketuhanan. Kalau memang ada orang pantas tidak diuji, pantas dari uji, Nabi, sahabat, tabi'in, yang dekat sama Allah. Kalau memang ada yang pantas ya. Tapi ini hukum alam seperti itu. Yang muda akan tua, yang hidup akan meninggal, yang ini akan itu, yang kaya siap jadi miskin. Kalau dia tidak mau, seolah-olah nentang. Kenapa sih Allah murka? Seolah-olah mengatakan gini, na'udzubillah ya, iki apa sih Allah ya? Loh, iki apa Allah ya? Na'udzubillah. Ya. Walaysa dzalika min sya'nil 'abid. Itu tidak ada. Yang namanya budak hamba sahaya itu tidak boleh seperti itu. Budak hamba sahaya itu tidak bisa. Ayo kerja, ntar istirahat mau tidur. Tidak ada. Harus bangun. Kalau sayyidnya nyuruh, tuannya nyuruh. Ayo berangkat kerja, ayo ini. Ayo harus. Tidak ada. Ya apa sih? Mandek sih? Tidak ada.
Kasih makan, iya wajib. Tuan ngasih makan. Allah kasih makan kita. Allah kasih makan sama kita. Dikasih hidup, dikasih nafas, tidak bayar. Kalau ente kepingin tahu dari harganya kesehatan yang diberikan Allah, sekali-kali ya sekali-kali. Tapi lek iso ya ojo. Tapi lek kepingin sekali-kali aja. Jalan-jalan. Kemana? Rumah sakit. Ojo alun-alun tok. Ketok lampu, kerap-kerip tok di jembatane yo. Lali orang sing loro. Sekali waktu aja melok ngiri, minggu kanan. Lek teko Panglima Sudirman. Melaku titik sebelah kiri dalan ono bangunan gede dukur. Tas dibangun anyar. Ya. Oksigen bayar, pacu jantung, ya apa ini? Ada satu ring ini, satu ring. Kalau naudzubillah sebagai jaga Allah. Kalau ada penyumbatan di ini satu ring. Kecil, 15 juta. Itu harus dimasukkan 3 ring, 4 ring. Masuk. Ya apa ini? Kalaupun ya secara dohir misalnya, tidak ada makanan depan kita masih diberikan sama Allah. Apa? Lah itu bisa nafas gitu tidak bayar. Pernah bayar ini? Listrik bayar. Masya Allah Beb, adem, dipasangin murup. Karena listrik ada. Coba pulsa ente. Tapi Allah pernah buat seperti itu? Enggak. Enggak. Mau taat, mau maksiat dikasih sama Allah. Dikasih. Ibu juluk oleh dia. Juluk. Enggak apa-apa. Supaya mengenal rasa diuji. Mulai kecil diajari diuji. Wallahu yaf'alu ma yurid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah melaksanakan yang dia kehendaki. Engkau menginginkan anta turid wallahu yurid, Allah yurid wa anta turid wallahu yuridu mayyasha. Allah ingin, kamu ingin, tapi tidak akan berjalan kecuali keinginan Allah. Tidak bisa nuntut karo Allah itu. Bisa. Wa Tirmidzi hadis hasan. Itu ya. Sampai dikatakan Nabi itu pernah bersabda, pernah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang terkena musibah. Nabi menyatakan yawaddu ahlul afiyati hina yu'ta ahlul bala'i. As-sawaba ketika datang pahala anna laukanat juluduhum guridat fid dunya bil maghorid. Nabi menyatakan menginginkan penduduk kelompok orang-orang yang mendapatkan kesehatan. Ya. Orang-orang yang mendapatkan kesehatan itu ketika dia tadi itu di hari kiamat melihat bagaimana diberikan kepada orang musibah, diberikan apa? Pahala. Besarnya pahala, ya, besarnya pahala, besarnya pemberian. Atau ketika Allah memberikan kepada penduduk orang-orang yang terkena musibah diberikan pahala, mereka mengatakan apa? Anna laukana juluduhum guridot fid dunya bil maghorid. Andai ya dulu di dunia kulitku ini
digunting-gunting, dipreteli semuanya, diguntingi, dipotong-potong semuanya. Andai seperti itu ya. Karena apa? Karena melihat besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang terkena ujian. Mereka menginginkan seperti itu, sampai seperti itu. Paham ini? Ini lihat para ahli tafsir menyatakan bahwasanya akhir endingnya ketika seseorang itu mendapatkan kenikmatan hasil dari apa? Dari sabarnya musibah, sabarnya ujian dari Allah. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 27 katanya Pak. Di situ ada janji Allah kepada mereka yang terkena musibah sabar. Allah menyatakan apa? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Benar-benar kami ini akan memberikan, menguji kepada kamu sekalian bisyai', sesuatu yang kecil. Kecil. Mengajarkan bisyai'. Dengan sesuatu yang kecil dari apa? Perasaan takut. Minal khaufi wal ju'. Lapar. Diberikan sama Allah. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat. Ada kekurangan harta. Ada yang meninggal, orang tua kita meninggal. Ya. Wa thamarat. Kekurangan buah-buahan. Akan diberikan sama Allah. Tapi kecil itu, tidak besar. Bisyai. Sesuatu yang kecil. Kemudian apa? Wa basyir sabirin. Maka berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya apa yang sabar itu? Orang sabar ketika kena musibah, ayat 156-nya. Allah menyatakan, alladzina mereka, idza asabathum musibatun, jika musibah menimpa kepada mereka. Jika musibah menimpa kepada mereka. Apa itu? Qalu, tidak ada yang diucapkan. Enggak katakan ini, enggak katakan itu, enggak katakan. Irtija. Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya segala sesuatu milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi, kepada Allah, raji'un, mereka kembali. Apa hasilnya? Jadi yang 155 ini menunjukkan bagaimana Allah akan memberikan sesuatu. Tapi kecil ya, tidak besar, kecil. Janjani sama Allah, kecil. 156-nya sikapnya. 157 hasil dari sikap sebelumnya ini. Dari ayat sebelumnya. Apa itu Allah menyatakan? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim, untuk mereka sholawatun, bukan itu. Itulah itu. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim, untuk mereka apa sih mana sholawatun min rabbihim? Lutfullah, rahmatullah, kelembutan Allah, rahmatnya Allah. Lembut sama Allah. Jangan khawatir, Allah akan barengi kamu. Jangan khawatir, Allah akan memperkuat kamu. Jangan khawatir, kamu tidak akan dibuat stres sama Allah. Warahmatun, dapat rahmatnya Allah. Rahmat. Kepingin tahu orang yang dapat petunjuk, inilah orang yang sabar ketika terkena sesuatu. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah kelompok orang-orang yang mendapatkan apa? Petunjuk. Kita hadir ke masjid mau nyari apa sih? Petunjuk. Kita sholat,
ingin semakin kuat petunjuk kita sama Allah. Kita baca Quran, ingin memperkuat hati kita. Kita baca dzikir kita ini untuk petunjuk. Ulaika wa ulaika humul muhtadun. Diberikan sesuatu yang kecil, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah diganti sama Allah yang lebih baik. Yuk. Rahmat, kasih sayang, kelembutan, dan kamu orang yang dapat petunjuk. Orang yang dapat petunjuk. Berarti mafhum mantuknya apa? Kalau tidak ridho, berontak sama Allah, marah sama Allah, bagaimanapun pinternya, bagaimanapun hebatnya dalam ilmu agama, tidak ada petunjuk. Bukan orang petunjuk. Ternyata ilmu agamanya cuma akan menyebroskan dia ke neraka. Ya terus minta sama Allah. Minta usaha. Dengan sodako. Dengan berbuat baik. Insya Allah tidak ada apa-apa. Insya Allah bi'in. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.